Salam sejahtera dan salam sehat dari saya, Johan Tambunan. Saya berasal dari kelas 1 PJKR F. NIM saya 62133111052. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari sistem otot. Yang pertama, karakteristik sistem otot, yaitu 1. Kontraksibilitas, yaitu kemampuan untuk memendek. 2. Eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau merenggang. Yang kedua, fungsi otot. 1. Sebagai otot penggerak utama. 2. Sebagai otot antagonis. 3. Sebagai otot fiksasi. 4. Sebagai otot-otot sinergis. Yang ketiga, bagian-bagian otot. Yang pertama, sarkolema, yaitu membran yang melapisi suatu otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma, yaitu cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofilamen berada. Yang ketiga, myofibril, yaitu serat-serat pada otot. Yang keempat, myofilamen, yaitu benang-benang filamen halus yang berasal dari myofibril. Myofilamen terbagi atas 2 macam, yaitu 1. Myofilamen homogen, terdapat pada otot polos. Yang kedua, myofilamen heterogen, yaitu terdapat pada otot jantung, otot kardiak, otot rangka, dan otot lurik. Filamen myosin terdiri 2 utas peptid yang suatu sama lainnya saling melilit dalam suatu heks yang ujungnya membentuk kepala. Tail heads pertama, myosin molekul. Myosin head. Yang kedua, rotation of the filament. Filamen aktin terdiri 3 unsur troponin, tropomyosin, aktin. Pertama, troponin kompleks, tropomyosin, G-aktin. Yang ketiga, rotation of elin filament. Ilustrasi sarkomer. Heben. Pertama, Dix filament, Berazon di filament. Keempat, loctination section of filaments which one centimeter of aimebris. Pertama, active site, yaitu suatu molekul ADP di mana filamen myosin saling mengadakan interaksi dengan filamen aktin sehingga terjadi kontraksi otot. Yang kedua, tropomyosin, yaitu merupakan protein yang akan menutupi active site sehingga tidak terjadi kontraksi. Yang ketiga, troponin, yaitu akan berikan dengan CA untuk pemulihan kontraksi. Di dalam myofilamen terdapat protein kontraktil. Yang pertama, aktomyosin atau aktin dan myosin. Yang kedua, tropopin dan tropomyosin. Ketika otot kita berkontraksi dan memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi memanjang, maka myosin yang sedang bekerja. 5. Myoglobin, yaitu pigmen otot yang berfungsi mengikat oksigen. Yang keenam, tendon.
yaitu urat otot, bagian ujung otot yang mengecil. Otot berdasarkan persyarafannya. 1. Volunteer, yaitu disarapi oleh saraf somatik dan berada di bawah kontrol kesadaran. X, yaitu otot rangka. 2. Involunteer, yaitu yang disarapi oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran. X, yaitu otot polos dan otot jantung. Jenis-jenis otot. 1. Pembela tempat, otot polos, dinding jorehan. Otot lurik, melekat pada rangka. Otot jantung, dinding jantung. 2. Pembeda bentuk serabut, otot polos, memanjang membentuk ujung lancip. Otot lurik, memanjang silindris ujung tumpul. Otot jantung, memanjang silindris bercabang dan menyatu. 3. Pembeda jumlah nukleus, otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1. 4. Pembeda letak nukleus, otot polos tengah, otot lurik tepi, otot jantung tengah. 5. Pembeda garis melintang, otot polos tidak ada, otot lurik ada, otot jantung ada. Yang keenam, pembela kecepatan kontraksi, otot polos paling lambat, otot lurik paling cepat, otot jantung sedang. Ketujuh, pembeda kemampuan berkontraksi, otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Kedelapan, pembeda tipe kontrol, otot polos tidak menurut kehendak, otot lurik menurut kehendak, otot jantung tidak menurut kehendak. Otot polos ini didapatkan pada alat-alat dalam sebagai komponen dinding saluran pencernaan, pernapasan, saluran keluar kelenjar, pembuluh darah. Sel-sel otot polos membentuk berkas memanjang. Lembaran otot polos dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, otot polos visceral. Sarcolemma terdiri atas membran plasma dan suatu lapis tipis polisakrida dan fibril kolagen pada lapisan luar sarcolemma. Tidak semua bagian terdapat saraf sehingga rangsangan diteruskan ke otot-otot yang berdekatan mirip gabduction. 2. Otot polos multi unit. Pada ujung perabot otot fibril kolagen terdapat serabut tendo yang selanjutnya membentuk tendo otot kemudian melekat pada tulang. Tiap otot mendapatkan rangsangan dari ujung serabut saraf. Impuls dan kontraksi secara bersamaan. Sel otot berbentuk gelendong atau kumparan-kumparan. Ukuran panjang otot polos berbeda, tergantung dari tempat dan kondisi organ yang bersangkutan. Ukuran paling kecil terdapat pada dinding pembuluh darah kecil 15-20 mm sampai 0,2 mm dengan tebal 6 mm. 3. Otot lurik. Otot sebagian besar sebagai otot rangka sehingga dinamakan otot kerangka. Selain itu juga didapatkan di lidah, diafragma, dinding pangkal oesophagus dan otot-otot wajah. Sebagian besar otot serat lintang berbentuk serabut dan membentuk berkas yang digabungkan oleh jaringan pengikat. Dengan pembesaran tampak bahwa serabut otot yang berwarna merah berkelompok di antara serabut otot yang berwarna pucat, yang berukuran lebih besar. Gautier membedakan 3 jenis serabut otot lurik. 1. Serabut otot merah lebih banyak mengandung mitokondria mioglobin. Banyak pembuluh darah memiliki lempeng J